teman-teman, welcome to my channel. Di video kali ini aku akan kasih contoh format surat rekomendasi untuk mendaftar ke universitas luar negeri. Di kasus ini khususnya buat ke Harvard University, tapi harusnya sama ke hampir semua kampus-kampus di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Aku akan jelasin format surat rekomendasi harusnya kayak gimana dan kira-kira komponen-komponen apa aja yang membuat surat rekomendasi yang aku kasih contoh ini adalah sebuah surat rekomendasi yang kuat. Aku nggak pakai surat rekomendasi aku sendiri teman-teman, karena tentunya aku nggak boleh baca, aku nggak tahu isi surat rekomendasi aku kayak gimana. Tapi harusnya inti dari semua surat rekomendasi, baik itu S1, S2, atau S3, harusnya hampir sama semua sih. Sebelumnya video ini juga terdiri atas dua part teman-teman. Di part 1 aku udah jelasin tentang tips trik cara untuk meminta surat rekomendasi kayak gimana, dan teman-teman bisa nonton di sini. Dan aku juga udah pernah membuat video-video sebelumnya tentang komponen-komponen untuk mendaftar beasiswa dan kuliah ke luar negeri. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya teman-teman, dan press the bell button buat nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi biar nggak lama-lama lagi, yuk kita lihat salah satu contoh surat rekomendasi yang keterima di Harvard University. Aku ngambil contoh ini dari internet, dari website prepscholar.com. Jadi yang punya rekomendasi ini namanya Alan Cheng. Dia sebenarnya ini contoh surat rekomendasi buat S1, tapi harusnya hampir sama sih antara S1, S2 maupun S3. Jadi ini kita bahas bareng-bareng contohnya. Jadi moga-moga teman-teman bisa baca. Ini contoh dari surat rekomendasi yang membuat ceritanya orang ini bisa keterima di Harvard. Jadi komponen yang pertama yang teman-teman bisa lihat adalah surat rekomendasi ini memakai COP. Jadi ini kesalahan aku juga, aku dulu kira surat rekomendasi nggak perlu pakai COP, tapi ternyata harus pakai COP juga teman-teman. Jadi jangan lupa buat minta surat rekomendasi dengan COP resmi. Kemudian, nah di sini ini rekomendasi buat Alan Cheng ini dari teachernya, dari gurunya. Jadi yang pertama gurunya bilang, "It is with very great pleasure that I write this recommendation." Jadi gurunya tuh nunjukin aku tuh senang dimintain rekomendasi oleh Alan gitu. Gurunya langsung jelasin gimana si Alan ini punya deep passion for science dan juga exceptionally gifted. Jadi banyak banget puji-pujiannya gitu. Nah untuk surat rekomendasi Amerika, meskipun ini kelihatannya kayak berlebihan terutama buat kita orang-orang Indonesia, tapi emang mereka tuh mintanya kayak gini gitu, dan semua aplikan-aplikan lain rekomendasinya bakal se-shining ini gitu. Jadi teman-teman sebaiknya juga boleh lah bawa contoh dari rekomendasi kayak gini buat ditunjukin ke recommender teman-teman, biar beliau tahu kira-kira tone seperti apa yang diminta oleh uni-uni di Amerika Serikat. Jadi di sini bahkan gurunya bilang, Alan ini salah satu murid tercemerlang yang pernah gurunya temukan in her career gitu. Jadi itu sesuatu banget gitu teman-teman. Dan dan gurunya juga ngasih contoh achievement dan accomplishment. Bahkan gurunya juga ngasih angka-angka gitu. Jadi Alan ini menang dibandingkan berapa? 11.000 student. Jadi itu nunjukin betapa high achievingnya studentnya ini. Terus ini lagi gurunya sebutin juga dia yang youngest student tapi top gitu katanya. Terus yang penting juga teman-teman lihat di sini adalah yang gurunya ceritain bukan cuma sekedar achievement dari Alan ini aja, bukan sekedar dia juarain apa aja, tapi juga gurunya ceritain orangnya si Alan ini kayak gimana gitu. Jadi gurunya bilang dia tuh work very well with others, anaknya baik, master laboratory techniques gitu. Dan juga gurunya ceritain dia tuh anaknya rajin, dia spend extensive amount of time studying independently, jadi nggak disuruh-suruh gitu, dia belajar gitu. Often sought additional instruction, jadi bukan sekedar anak ini lahir pintar, tapi juga anak ini niat gitu. Nah kemudian di sini teman-teman bisa lihat lagi, lebih ditonjolin lagi sifat Alan ini kayak gimana. Jadi anak ini intelligent, tapi juga dia baik, conscientious, motivated, dan responsible. Jadi bukan hanya sekedar pinternya atau kemampuan yang penting, tapi juga seberapa baik gitu anak ini. Dan ini juga apply ke application teman-teman nanti. Jadi bukan hanya sekedar achievement teman-teman atau kemampuan teman-teman, tapi juga harus ada highlight tentang sifat teman-teman. Hal ini bukan hanya buat nunjukin kalau teman-teman akan jadi student yang baik nantinya, tapi juga buat nunjukin bahwa emang recommender teman-teman ini tahu teman-teman dengan baik, makanya dia sampai tahu sifat teman-teman kayak gimana. Alan ini academically excelled, explain concept to confused classmates, actively participated during discussions, ask questions. Nah ini juga patut di-highlight, ini beberapa quality yang sangat dipandang tinggi di Amerika. Jadi di Amerika sini kalau yang aku lihat ya, sangat dicari orang-orang yang pertama mau bantu teman,
kemudian mau diskusi dan ingin tahu gitu. Jadi kalau orang-orang yang solkar gitu nggak terlalu dilihat baik gitu sih di sini. Jadi boleh rekomendasi teman-teman kalau bisa include highlight seperti ini. Kemudian as a scientist, jadi ini fokus ke program tujuan teman-teman nantinya. Kalau aku sendiri, karena dulu program aku juga research oriented, jadi aku memang minta rekomender aku buat insert anekdot-anekdot tentang apakah aku ini bisa jadi good scientist apa enggak. Kalau misalnya teman-teman mengambil bidang lain, tentunya akan disesuaikan dengan bidang tujuan teman-teman. Nah, si Ellen ini as a scientist katanya meticulous, jadi hati-hati, kemudian dia bisa memimpin, dia analitik, dan dia itu work well with others, motivated, dedicated, hardworking gitu, dan exhibit qualities of a leader. Jadi di sini bisa dilihat kalau kualitas baiknya itu benar-benar well-rounded. Jadi ada di berbagai aspek dan sesuai dengan bidang tujuan yang ingin dicari oleh Ellen ini. Nah, kemudian balik ke page 2. Untuk panjang rekomendasi sendiri nggak ada ketentuan sih biasanya teman-teman, tapi aku saranin jangan kurang dari 1 halaman, karena semakin panjang rekomendasinya itu nunjukin rekomender kita semakin niat buat kasih kita rekomendasi. Jadi kalau bisa sih 2-3 halaman. Nah, jadi yang teman-teman patut note di halaman kedua ini adalah adanya anekdot dari gurunya. Jadi gurunya itu bisa kasih cerita personal gitu, bahwa si Ellen itu ikut program ini loh, dan dia itu juga research di sini gitu, dan dia itu co-author paper. Jadi gurunya ini benar-benar tahu banget tentang si Ellen ini. Jadi dia itu ada basis yang kuat buat jadi seorang recommender. Dan gurunya conclude dia tuh clearly independent, aktif, dan pursue personal interest. Nah, ini juga ada lagi komponen-komponen personal qualities-nya. Jadi katanya karismatik. Terus ini teman-teman note di sini, ini ada anekdot personal. Jadi sepanjang Ellen ini di sekolah, dia itu suka katanya ketemu gurunya waktu lunch buat nanya-nanya pertanyaan, terus suka chat, ngobrol-ngobrol aja, even di school or other various topics. Jadi benar-benar ada komponen hubungan personal antara guru dan siswanya ini. Dan inilah alasan kenapa teman-teman harus benar-benar cari orang yang kenal teman-teman dengan baik, jangan lihat dari jabatannya aja. Kemudian ada ini interact well with his peers, dan dikenal sebagai balance individual dengan warm personality dan sense of humor. Jadi bukan hanya sekedar pinternya aja teman-teman, lagi-lagi, tapi juga dari orangnya ini menyenangkan atau enggak gitu. Jadi ini kelihatan di sini nih rekomendasi yang benar-benar strong banget ya teman-teman. Dan di sini setelah gurunya conclude intelligent, well-rounded, dan grounded, katanya determined, mature, dan intelligence, dan exude confidence, has vivid, outgoing, and friendly personality. Kemudian ini benar-benar di sini conclusion gurunya ini kuat banget. Jadi bahkan gurunya kagum sama dia. Kemudian dia tuh highly motivated with a thirst for knowledge, dan gurunya ini bahkan yakin muridnya ini akan jadi superior addition to the student body at Harvard. Jadi di sini benar-benar gurunya itu no reservation at all. Gurunya itu benar-benar sangat bangga kayaknya gitu recommend studentnya ke Harvard. Dan ini kurang lebih salah satu contoh surat rekomendasi yang kuat banget. Ini salah satu contoh yang paling kuat sih yang aku pernah ketemu. Jadi maybe nggak harus sih memuji-muji kayak gini, tapi kurang lebih teman-teman ada gambaran kira-kira uni-uni luar negeri, terutama Harvard Ivy League itu mintanya rekomendasi yang tone-nya kayak gimana. Dan kurang lebih ini sih yang kita harus ikutin. Jadi kalau seandainya rekomender kita mungkin bingung gimana cara nulis kayak gini, mungkin teman-teman juga nggak enak gimana cara beritahunya gitu, karena kita as Indonesians nggak kebiasa buat muji-muji kayak gini. Boleh teman-teman cari contoh-contoh kayak gini di internet, bawa ke beliau buat ngasih contoh kira-kira harus kayak gimana gitu. Jadi kurang lebih gitu sih explanation aku tentang surat rekomendasi kali ini. Moga-moga ini helpful buat teman-teman semua. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya teman-teman buat nonton video-video selanjutnya. Kalau seandainya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget buat kontak aku di Instagram atau LinkedIn aku yang aku list di sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Bye!